Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'. Puji berserta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada channel kali ini, tepatnya pada pukul 1:15 malam Kamis, saya ingin membahas menanggapi tentang pertemuan para Tripoli di wilayah Samudra Pasir. Jadi saya memetik sebuah kata dari seorang tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang juga beliau adalah ahli sejarah yang pernah diakui Indonesia dalam tahun 2002. Posisi beliau ada di urutan ketiga. Ahli sejarah itu sebuah pengakuan Indonesia. Siapakah beliau? Yusra Habib Abdul Ghani. Beliau adalah tokoh senior Gerakan Aceh Merdeka yang bermukim di Denmark. Saya sempat membaca kata-kata beliau dan saya tertarik dengan kata-kata beliau untuk para kombatan GAM Tripoli Libya. Kata beliau, mantan kombatan GAM Libya agaknya perlu obat kuat untuk merangsang syahwat politik Aceh supaya saraf-saraf yang sudah mati suri 15 tahun belakangan ini dapat berfungsi lagi. Jika tidak, akan kedodoran kedodoran dan rebah terkulai dalam pelukan si darah jalan itu. Mungkin sulit untuk kita pahami bahasa beliau, tapi penuh makna. Karena beliau bukanlah kelas-kelas tri. Indonesia pernah mengakui beliau adalah ahli sejarah nomor 3 di Indonesia. Itu pengakuan Indonesia sendiri dalam tahun 2002. Saya sempat membaca sendiri pengakuan terhadap Yusra Habib Abdul Ghani. Memang beliau adalah tokoh GAM yang punya prinsip yang tidak bisa dibeli. Saya salut sama beliau. Saya menanggapi sedikit tentang pertemuan para Tripoli di wilayah Samudra Pasir beberapa hari yang lalu. Saya melihat itu tidak lebih daripada untuk mencari kata-kata yang bisa laku dijual kepada rakyat Aceh pada tahun 2022 mendatang untuk para calon gubernur, bupati, dan wali kota. Itu dari sudut pandang saya. Mungkin dari teman-teman juga sependapat
sebagaimana dari sudut pandang saya ini. Kalau cuma sepintas untuk pertemuan para Tripoli di wilayah Samudra Pasir hanya untuk mencari kata-kata yang bisa dijual untuk rakyat Aceh. Itu saya rasa tidak akan laku lagi sama rakyat Aceh. Tapi ada tapinya. Mungkin bagi saya sendiri secara pribadi, andai pertemuan itu sebuah pertemuan untuk mengangkat atau melakukan gerakan tuntutan referendum di Aceh, mungkin itu secara pribadi saya bisa salut. Saya menjadi salut kalau itu memang langkah daripada pertemuan para Tripoli di wilayah Pasir. Saya salut. Itu adalah juga harapan daripada saya, yang juga daripada bagian dulu dari bagian mereka juga, komandan juga. Cuma hari ini saya tidak ada lagi berada yang namanya partai, karena saya tidak muat dengan yang namanya partai. Karena saya, dari pandangan saya, itu hanya kepentingan politik segelintir orang, bukan untuk kepentingan rakyat Aceh dan kepentingan Aceh yang lebih baik dan berdaulat. Itu dari sudut pandang saya hari ini tentang yang namanya partai. Mungkin kalau bisa kita katakan, kalau saya dekat dengan seseorang mungkin bisa dapat, kalau enggak sama sekali. Begitulah yang terjadi. Kalau saya mau menjilat mungkin ya secara pribadi bisa dapat, tapi itu bukanlah kodrat daripada tipe saya yang menjadi seorang penjilat. Lebih baik saya mati kelaparan daripada jadi penjilat. Itu prinsip yang selalu saya pertahankan. Mohon maaf kepada teman-teman, mungkin pada channel ini saya memilih berbicara dalam bentuk bahasa Melayu, boleh juga dan agak bercampur Indonesia. Mungkin biar semua teman-teman, para sahabat semua memahami, paham apa yang saya sampaikan. Karena ada juga orang Aceh yang tidak memahami bisa bahasa Aceh lagi sekarang. Jadi maka saya sampaikan pada channel kali ini dalam bahasa Indonesia. Harapan pada teman-teman semua, setelah selesai nonton ini, jangan lupa subscribe sebagai tanda persahabatan, sahabat daripada Aman Islam TV. Semoga kita selalu jadi sahabat yang baik. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.